Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Hilman dengan NIM 18121142 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi atau scanning pada mata pelajaran Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 12 semester ganjil. Baik, pada kesempatan kali ini di dalam materi pemetaan kompetensi ada 4 pembahasan yang dibahas. Yang pertama adalah mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Yang kedua adalah hasil konteks atau tema yang relevan dari pemetaan kompetensi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks yang relevan. Dan kemudian yang terakhir adalah mengembangkan ide-ide pembelajaran. Yang pertama adalah tentang mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester, yang mana yang pertama adalah ada tentang standar kompetensi. Yang pertama, memahami ajaran agama yang dianut. Sudah sepatutnya bagi kita untuk memahami ajaran-ajaran agama yang kita anut, terutama ajaran agama Islam. Yang kedua, memahami serta mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sopan, responsif, dan proaktif. Nah, kemudian yang ketiga, memahami juga tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Karena semua ilmu di dunia ini itu penting, bukan hanya tentang ilmu, tentang akhirat juga penting, bahkan dunia pun juga penting. Nah, kemudian yang keempat, mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Baik, yang kedua adalah kita akan membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang dimana kompetensi inti ada 4 pada pembahasan kali ini atau pada mata pelajaran Madrasah Aliyah kelas 12 semester ganjil. Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, memahami serta menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar ya, yang mana kita di sini dari kompetensi inti yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Di sini kompetensi dasarnya ada tentang meyakini sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Nah, di sini cuma 7. Yang pertama ada Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, dan Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Seperti yang dapat kita lihat di atas sini ya. Dan kemudian yang kompetensi dasar pada kompetensi inti yang menghayati dan mengamalkan perilaku jujur. Di sini ada terbiasa menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam 7 Asmaul Husna yang tadi sudah kita sebutkan juga. Dapat dilihat di atas sini juga ya. Dan kemudian pada kompetensi dasar yang ketiga ada memahami makna 7 Asmaul Husna. Jadi kita bukan cuma mempelajari tapi juga memahami serta mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada melafalkan dan menghafal Asmaul Husna. Setelah kita memahami, setelah kita mempelajari, alangkah baiknya kita juga hafal ya, seperti itu. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hasil konteks yang relevan berdasarkan pemetaan kompetensi yang sudah kita petakan, yang dimana hasilnya ini adalah aspek akidah menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna, yang dimana aspek akhlak menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan selanjutnya adalah tentang mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks yang relevan juga. Nah, di dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas, guru juga wajib
membuat perencanaan pembelajaran yang dapat digunakan dalam tiap pertemuan atau RPP, ya kan. Nah, di sini langkah-langkah kegiatannya apa saja? Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang dimana guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, ya. Kemudian ada juga guru menyampaikan karakter dan penilaian yang akan dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian langkah yang kedua ada kegiatan inti, yang dimana orientasi peserta didik pada masalah, yang dimana peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi yang akan dipelajarinya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah mempelajari, kemudian kita menganalisis, yang dimana peserta didik menganalisa dan menyimpulkan masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran yang telah dilakukan tentang Asmaul Husna tadi dan juga akhlak terpuji. Yang ketiga ada kegiatan penutup, yang dimana peserta didik membuat kesimpulan, guru memberikan aspirasi kepada seluruh peserta didik, yang dimana guru memberikan apresiasi kepada peserta didik dan juga guru memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian yang keempat ada penilaian, yang dimana ada nilai sikap dan juga nilai keterampilan dan juga nilai pengetahuan. Yang kelima ada metode apa yang digunakan, apakah metode berceramah atau dengan metode tanya jawab. Nah, pada kesempatan kali ini yang digunakan adalah metode ceramah dan metode tanya jawab. Nah, kemudian yang keenam adalah alat dan media, yang dimana alatnya adalah papan tulis, spidol, dan infocus. Pada penyampaian materi yang terakhir, kita akan membahas tentang mengembangkan ide-ide pembelajaran, yang dimana pertama adalah menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanannya dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.